Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita mau berbagi nih tentang pemasangan alarm motor di motor Honda Beat Street tahun 2017. Mungkin ada di antara teman-teman yang masih kebingungan nih atau ragu bagaimana sih cara pasangnya. Boleh silahkan ditonton video kita sampai selesai. Terima kasih dan selamat menonton. Ini isi di dalam box alarmnya, yaitu ada remote 2, sirine dan modul alarm, serta kabel sudah dilengkapi dengan fuse dan rumah fuse-nya teman-teman. Nah, untuk remote dapat 2 nih. Yang satu ada slip on safety, yang satu untuk cadangan. Nah, ini kabelnya sama seperti kabel alarm pada umumnya. Dia memiliki 8 kabel teman-teman. Nah, ini kabelnya yang pertama itu kabel warna kuning 2. Ini nanti fungsinya untuk kita sambung ke kabel warna oranye dan biru muda. Nah, ini kebalik dia nggak masalah teman-teman. Kanan kiri terbalik nggak masalah, dia sama aja. Untuk yang kedua ini kabel warna abu-abu teman-teman. Ini abu-abu nanti kita sambung ke relay kaki 5 untuk cut off mesin atau anti begalnya. Nah, nanti kita jumper ke switch standar samping. Yang ketiga nih kabel warna hitam teman-teman. Warna hitam ini kita sambung ke ground, masa bodi motor atau ke min aki, sama saja teman-teman. Selanjutnya itu kabel warna biru. Ini untuk starter mesin dari remote. Nanti kita jumper ke soket starternya buat menyalakan mesin dari remote. Lanjut kabel oranye ini untuk kita sambung ke output kunci kontak. Untuk kabel pink ini kita lepas saja ya. Fungsinya sama dengan kabel abu-abu. Nah, untuk kabel abu-abu ini nantinya kita sambung dengan relay kaki 5. Nah, kaki 5-nya yang ada pemutus seperti ini ya teman-teman. Kalau mau beli ya relaynya yang seperti ini, jangan sampai salah. Walaupun relaynya kaki 5, tetap nanti kita pakai hanya 4 kaki ya teman-teman nih. 4 kaki. Yang kaki nomor 87-nya tidak kita pasang kabel. Kebanyakan kabel di alarm motor ini kan rata-rata ada 8 ya teman-teman. Yaitu ada warna pink, kuning 2, biru, oranye, hitam, merah, dan abu-abu. Nah, untuk kabel pink ini kita lepas saja ya teman-teman. Karena fungsinya sama dengan kabel warna abu-abu. Yaitu dia untuk cut off engine atau mematikan mesin dari remote dan juga anti begalnya. Nah, untuk kabel pertama yang merah ini dari modul alarm kita sambung atau jumper ke kabel kunci kontak pin yang paling depan warna merah strip hitam. Ini sumbernya sama ya teman-teman, dari aki langsung, dia standby arus 12 volt. Cara untuk buka skunnya yaitu adalah kita congkel dulu untuk covernya, untuk penutup skunnya, supaya gampang nanti untuk kita dorong kabelnya. Soalnya dia skunnya ini ada penutup lagi teman-teman di soketnya ini. Mesti kita buka dulu nih penutupnya, kita congkel pakai congkelan kecil ini. Kalau sudah terbuka seperti ini penutupnya, tinggal kita tarik sekunnya ya teman-teman tuh, yang paling depan. Kita tarik. Nah, kita betulin dulu nih tadi posisi sekunnya yang kita congkel. Dia pasti gepeng. Nah, buat penguncinya kita congkel balik supaya nanti bisa mengunci di cover warna abu-abu ini. Nah, ini kita ambil kabel warna merahnya. Karena dia terlalu panjang,
Setelah kita dorong dan sekarang kita jumper ke kabel merah strip hitam tadi. Caranya kita linting dulu nih serabut kabelnya yang warna merah dari modul. Setelah dilinting lalu kita selipkan di sekun kunci kontak yang ini. Sudah dirasa aman, kita tinggal masukkan kembali sekun ke rumah soket kunci kontak nomor 1 tadi, teman-teman. Pastikan sekunnya mengunci ya teman-teman, jangan sampai copot. Tinggal kita kembalikan lagi ya teman-teman posisi sekun yang tadi kita congkel agar sekun terkunci dengan baik dan gak gampang copot. Ya seperti ini nih. Lalu untuk kabel oren dari modul alarm ini teman-teman bisa jumper pakai kabel pendek lagi ya. Jadi kenapa kita jumper? Karena dia untuk nanti menghidupkan layar speedometernya teman-teman. Kalau kita nggak jumper dengan dua kabel ini, nanti pas kita starter dari remote, dia speedometernya tetap mati, tapi mesin bisa hidup. Nah ini kita jumper aja dua aman. Dari kabel oren kita buat cabang dua. Nah seperti ini, kabelnya cukup beberapa senti lah. Nah ini kita jumper nanti kita sambung kabel oren ini yang kaki yang satu tadi ke soket pin 4 kunci kontak ini nomor 2. Pin 2 itu warna hitam polos. Nah pin 2 itu hitam polos. Nah ini kita congkel pin 2 nya. Ini kabel oren yang satu. Yang satunya lagi jumperannya nanti bisa disambung ke pin kabel nomor 4 teman-teman. Nah ini kabelnya warna hitam strip biru. Setelah masuk kabel oren yang pertama tadi ke pin nomor 2 yaitu kabel hitam polos. Sekarang kabel yang disambung tadi yang di cabang 2 dari oren. Nah ini yang cabang tadi jangan lupa kita isolasi dulu biar kenceng, biar rapet. Jangan sampai ada serabut kabel yang tidak terbungkus. Langsung aja kita masukkan sekunnya ke pin kaki 4 kunci kontak yang tadi.
Nah, ini yang paling ujung nih. Kita dorong aja. Jangan sampai terbalik. Nanti gampang lepas. Nah, dorong aja sampai mengunci. Kita tusuk pakai test pen, nah supaya bisa masuk. Lubangnya kita kembalikan seperti semula, bekas congkelan. Ini jangan lupa juga untuk nanti diisolasi supaya rapih di antara 3 kabel ini, yaitu kabel merah ke positif aki sama kabel oranye di cabang 2 ke kunci kontak. Lalu untuk kabel hitam dari modul alarm ini kita tambahkan skun ya teman-teman, skun bulat aki. Karena ini kita pasang di ground di rangka motor nih, kita sambung di baut 12 ini. Dia pakai mur 12 teman-teman. Mau nggak mau skun bulatnya kita potong karena terlalu kecil. Jadi bentuknya model U seperti ini, nggak apa-apa, yang penting tetap kencang ya teman-teman, fungsinya sama. Nah, kita pasang di baut di sini nih, ujung, nah belakang kunci kontak ini. Tinggal kita pasang, tambahkan mur 12, kita kencangkan. Nah, sampai kencang. Nah, udah selesai. Lanjut kabel biru dari modul alarm. Biru ini kita sambung ke bendik ya teman-teman, kabel bendik starter. Dia warnanya di kuning strip hijau. Kita sambung ke kabel warna kuning strip hijau, adanya di soket hitam di sini. Nah, dia soket 6 pin teman-teman. Nah, ini kabelnya di sini. Nah, kelihatan tuh teman-teman ya, kuning strip hijau. Kita buka
soketnya. Nah, ini soket ceweknya seperti biasa. Jadi untuk kabel kuning 2 dari alarm ini untuk lampu sen kanan kiri ya teman-teman. Dia bebas dibolak-balik kanan ke kiri, kiri ke kanan, nggak apa-apa. Jadi teman-teman nggak usah takut nanti nge-short atau konslet, nggak masalah, dia bebas. Ini kita coba pastikan. Biasanya sih kalau Honda itu kabelnya warna biru muda sama oranye untuk positif arus lampu sennya kanan kiri teman-teman. Ini kita coba dulu cek pakai test pen 12 volt DC. Nah, kita cek sen kanan, nah, hidup. Test pennya sen kiri yang oranye, nah, hidup. Berarti kita jumper ke kabel ini. Kabelnya ada di soket pin kaki 3 teman-teman. Ini warna hitam nih. Nah, ini dia soketnya. Kita jumper aja ke sini. Nanti kita selipkan untuk serabut tembaga kabelnya di antara skun soket ini. Kita buka dulu. Kita kupas kabel kuningnya. Kita kupas, setelah dikupas baru kita congkel nih pakai alat special tool ini. Ini bisa dibikin sendiri teman-teman, atau teman-teman bisa pakai alat pencongkel apa saja lah, yang penting ujungnya itu lancip tapi kuat ya untuk dorong skun. Nah, ini kita keluarkan skunnya, serabut kabelnya, nanti kita selipkan di antara lubang skun ini. Gulung-gulung dulu supaya kuat ya, supaya nggak
mudah lepas teman-teman. Nah, selipkan di skunnya. Jangan lupa untuk skunnya yang tadi kita congkel tuh teman-teman, kan dia pasti penguncinya kan gepeng tuh. Nah, kita kembalikan dulu, nanti kita congkel lagi supaya si skunnya ini bisa kembali mengunci di soket pin hitam ini tadi. Jadi pas kita pasang ke pin yang cowoknya, dia nggak gampang lepas. Nah, seperti ini kita selipkan aja seperti ini. Biasanya sih aman ya teman-teman, yang saya sering pasang sih biasanya nggak pernah lepas dengan cara seperti ini gitu. Mungkin teman-teman bisa bebas mau disolder atau nanti mau dikupas kabel, disambung, dililit di kabelnya, nggak apa-apa, banyak cara. Untuk teman-teman boleh mau pakai cara mana aja ya. Yang penting aman, nggak gampang copot, dan hasilnya awet teman-teman. Atau mau ikutin langkah kita seperti ini ya silahkan. Cuma memang agak lama, butuh ketelitian teman-teman. Nah, congkel lagi nih, jangan lupa. Nah, supaya ngunci nanti di rumah skunnya. Tinggal dorong, masukkan sampai dia mengunci. Kita bantu pakai tusukan ini, test pen tadi. Nah, tarik-tarik, pastikan kencang, nggak copot, aman. Langsung saja kita pasang ke soket lampu sen kanan kiri yang pasangannya, yang cowoknya tadi, sampai mengunci. Nah, ini dia. Nah, ada di cover hitam ini nih, cover karet. Plek. Oke, kabel kuning 2 dari alarm selesai teman-teman. Untuk cut off engine atau matikan mesin dari remote-nya, kita pakai relay kaki 5 seperti ini ya teman-teman. Ini relay kaki 5 tipe normally close. Kakinya sama 30, 85, 86, 87 sama 87A. Nah, seperti ini bentuk relaynya, jangan sampai salah ya teman-teman kalau misalkan mau beli. Nih kakinya seperti ini. Nanti yang tidak dipakai hanya kaki 87. Nah, yang di pinggir sana. Nah, yang di depan. Sisanya kita pakai, kita pasang. Nah, ini kaki 87 kita kosong, ini nggak pasang skun. Karena dia untuk pemutusnya. Nah, kabel yang merah ini dari relay kaki 5 ini ke positif aki teman-teman, 12 volt. Untuk menghemat kabel, menghemat ruang, kita jumper aja ke warna merah dari modul alarm. Sama dia ke kunci kontak, kabel merah standby 12 volt. Kita jumper ke relay kaki 5 nomor 86. Selanjutnya untuk kaki relay ini nomor 85. 85 ini dari kabel alarm warna abu-abu teman-teman. Nah, warna abu-abu kita sambungkan ke sini, relay kaki 85. Nah, selanjutnya sisa kabel 2 nih. Kabel 2 ini sekunnya adalah kaki 87A dan kaki 30 dari relay. Kita sambung ke ini kabel switch standar samping. Caranya, kabel yang ini bebas nih, ada 2 nih, hijau strip putih dua-duanya. Bebas teman-teman mau potong yang mana. Saya sih pakainya yang depan sana, yang dekat rangka ya. Dua-duanya sih bisa. Kita potong 2 bagiannya.
yang bagian potongan pertama atas kita sambung ke kaki relay 87A. Nah, ke sana. Untuk bagian kabel dari switch standar samping yang dipotong di bawahnya, nah yang ini kita potong 2, di bawahnya masuk ke kaki relay nomor 30. Nah seperti ini nih, 2 potongan kabel kita pindahkan ke relay yang harusnya dia kabel langsung switch standar samping. Nah kita potong, kita masukkan ke melalui relay. Ini sudah rapi semua ya teman-teman. Ini sen kanan kiri kabel kuning, ini ground masa dari hitam alarm, ini kabel abu-abu dari relay kaki 5 juga ke modul alarm, masuk ke kunci kontak kaki 86 sama kabel merah dari modul alarm 12 volt. Ini kabel biru ke bendik starter, kabel kuning strip hijau. Nah, ini switch standar samping kaki 30 dan 87A sudah naik ke atas ke relay kaki 5. Modul alarm di sini. Nanti sirenenya kita tempel di sini juga di sebelah modul. Kita ikat kabel tis juga untuk sirenenya sama modul biar makin kuat. Pemasangan kabel semua sudah selesai, tinggal kita rapihkan semuanya. Untuk sirene nanti kita tutup isolasi nih yang bagian kuningnya. Untuk soket dan kabel semuanya kita tutup isolasi hitam. Modul alarm juga di dalamnya kita sudah lapiskan plastik teman-teman. Nah penempatannya nanti di sini nih kita tempel double tip, juga kita tambahkan ikat pakai kabel tis atau insulok biar kuat teman-teman. Ini dia cara sederhana untuk kita buat mode silentnya teman-teman. Bagaimana supaya caranya sirine tidak berbunyi saat lock, tapi tetap bisa berbunyi ketika ada yang coba membobol kunci kontak motor kita. Nah caranya seperti ini, kita gunakan ini teman-teman, saklar kecil ini, harganya 5 ribuan paling kalau beli. Nah kabel merah yang dari modul alarm ini yang sirine kita potong 2 seperti ini. Nah yang satunya kita sambung ke kaki saklar nomor 1 dan satunya lagi ke saklar nomor 2, kita potong. Jadi fungsi saklar ini kan teman-teman tahu sendiri ya, untuk memutus arus gitu dan menyambungkan arus. Nah seperti ini caranya. Nanti saklarnya sendiri teman-teman bebas nih mau simpen di mana, di bawah jok atau di dashboard atau ditutup lap, kanebo dan lain sebagainya, itu opsional teman-teman. Ini hasil akhir sebelum bodi kita pasang teman-teman. Ini dia hasil akhirnya teman-teman. Sengaja kita ngetesnya di gunung ya, supaya nggak berisik ganggu tetangga. Nah ini kondisi kita coba untuk starter mesin dari remote. Nah tinggal tekan tombol petir 2 kali ya teman-teman. Nah mesin hidup nih, kita pencet unlock, mati. Nah sekarang kita coba untuk lock dari remote, lalu kita coba masukkan kunci kontak pakai kunci bawaan motor, kita on kan, maka alarm akan berbunyi. Nah alarm berbunyi, sirine berbunyi, dia lampu sen kanan kiri berkedip teman-teman. Langsung kita matikan, kita pencet unlock, matikan kontak motor. Nah, unlock dia masih bunyi, starter mesin dari remote.
Nah, dari dekat dia nyala. Matikan lagi. Sekarang kita coba fitur mode silentnya nih teman-teman. Ini customer sengaja minta pasang saklar buat matikan sirenenya di sini. Nah, kita off kan. Kita coba lock unlock, dia nggak bunyi teman-teman sirenenya, tapi alarm tetap berfungsi dan lampu sen kanan kiri berkedip. Starter lagi, matikan. Sekarang kita aktifkan mode silentnya ini, jadi ketika kita lock dia nggak akan bunyi. Nah, begitu kita hidupkan ini, kita bobol kontak. Kita lock, unlock, lock. Kita coba bobol. Cuma sennya aja kedip tuh, 2. Mesin akan hidup kecuali kita unlock. Oke guys.